Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dharma Yuddha Garuda saat Dewa Indra mengalahkan Raja Bali. Saat itu Garuda sampai di surga dan melihat itu para iblis berkata, "Ini adalah burung yang sama yang mengalahkan seluruh pasukan iblis Wajrang. Dia mengangkat gunung Mandaracala seorang diri. Bagaimana kita bisa menghadapi mereka dengan iblis yang begitu sedikit? Ayo kita lari, selamatkan hidup kita." Para iblis yang tersisa di surga kemudian pergi dari sana. Jayanta berkata, "Karena membuatku dan Amrita sampai di sini dengan selamat, aku berterima kasih Garuda." Garuda berkata, "Jangan berterima kasih padaku Jayanta, ini adalah tugasku." Jayanta berkata, "Mari kita simpan di dalam dengan aman." Garuda berkata, "Aku belum mendapat izin untuk masuk ke dalam surga. Tugasku hanya untuk membawamu dan Amrita ke sini dengan aman. Aku harus kembali sekarang." Jayanta berkata, "Luar biasa, disiplinmu hebat Garuda." Jayanta kemudian masuk ke dalam dan Garuda berpikir, karena Prabu Sri Wisnu para dewa berhasil, Garuda kemudian pergi dari sana. Jayanta berpikir, aku harus menjaga keamanan Amrita ini di suatu tempat. Jayanta membawa Amrita ke suatu tempat dan berkata, "Aku putra Dewa Indra Jayanta. Aku datang untuk menjaga keamanan Amrita. Tolong beri aku izin untuk masuk." Jayanta kemudian masuk ke dalam dan di sana terdapat 2 patung ular. Jayanta berpikir, kedua patung ular ini ada hubungannya dengan ayah. Aku yakin mereka dibuat untuk melindungi surga. Jayanta berkata, "Ular suci, aku putra Dewa Indra Jayanta. Aku datang untuk menyimpan Amrita di sini. Kalian harus menjaganya tetap aman." Sebuah meja kemudian muncul dan Jayanta meletakkan Amrita di sana. Jayanta berkata, "Sekarang Amrita telah aman." Jayanta kemudian pergi dari sana dan para dewa tiba di Waikunta. Dewa Indra berkata, "Terima kasih untuk segalanya Prabu, kami telah kehilangan harapan dan sangat kecewa. Lalu kamu membantu kami dalam situasi seperti itu, kamu memberkati kami, kamu membantu kami mendapatkan Amrita. Kami hanya media untuk berhasil Prabu, kemenangan ini milikmu. Kamu telah memberikan dunia yang hampir hancur ini kehidupannya yang baru. Kamu telah melindungi begitu banyak orang, terima kasih Prabu." Sri Wisnu berkata, "Ganesha, Narada, Saka, Garuda, Guru Brihaspati dan semua dewa dan dewi, aku bersyukur dengan semua bantuan kalian, kita bisa mendapatkan Amrita. Semua kekuatan gabungan kalian melakukan sesuatu yang di masa lalu tampaknya mustahil." Garuda berpikir, "Ibu benar, ini terasa seperti mimpi. Setelah tinggal di sini begitu lama, aku tidak ingin pergi, tapi aku tidak bisa meninggalkan ibu sendirian." Garuda mengingat penderitaan ibunya dan berpikir banyak hal yang harus ibu lalui. Dia harus bekerja sangat keras. Sri Wisnu berkata, "Dalam seluruh proses ini tidak ada yang bisa melupakan gunung Mandaracala. Kembalilah ke tempat asalmu, aku memberkatimu. Kamu akan selalu memiliki obat terbaik dan tanaman yang sehat yang akan terus tumbuh di sana, yang akan membantu orang untuk waktu yang lama. Dan karena itu tak seorang pun di bumi ini yang bisa melupakanmu. Kamu akan menjadi contoh untuk keberanian selamanya." Sri Wisnu melihat tubuh Wasuki yang penuh dengan luka karena pengadukan lautan. Sri Wisnu berpikir, saatnya untuk membebaskan Wasuki dari bekas lukanya dan berkati dia. Mahadewa berpikir, ya, tentu saja. Mahadewa kemudian menyembuhkan luka naga Raja Wasuki. Wasuki berkata, "Salam Prabu Mahadewa, biarkan aku menyentuh kakimu untuk mendapatkan berkatmu." Mahadewa berkata, "Bangun Wasuki, bangun. Kamu bekerja keras selama ini dan membuatku terkesan. Sekarang kamu tidak boleh berada di dekat kakiku, tapi di atas dan lebih tinggi." Wasuki kemudian mengambil wujud ularnya dan berdiam di leher Mahadewa. Mahadewa berkata, "Mulai sekarang Wasuki akan selamanya berada di leherku. Ketika seseorang berdoa kepada ular selama bulan suci, mereka akan mendapatkan restuku." Dewa Indra kembali ke surga dan berkata, "Tanpa restu orang baik, tidak ada tugas di dunia ini yang dapat dimulai dengan sukses. Kekuatan dalam doamu telah memungkinkan kemenangan kami, Ibu. Aku sangat berterima kasih kepadamu." Dewa Indra kemudian bersujud kepada ibunya. Resi Brihaspati kemudian melakukan ritual penyambutan kepada Dewa Indra dan berkata, "Dewa Raja, singgasana surga sedang menunggumu. Atur kerajaan surga dan beritahu dunia bahwa kekejaman iblis telah berakhir." Dewa Indra berkata, "Terpujilah Prabu Narayan, karena kami bisa menjadi bagian dari momen berharga ini. Aku Dewa Raja Indra berjanji kepadamu dari semua dewa bahwa kami akan menggunakan kekuatan kami hanya dan selalu untuk melindungi keyakinan kami."
Dewa Indra kemudian duduk di singgasana surga dan semua dewa kemudian memuji Dewa Raja Indra. Saat itu Resi Sukracarya menghidupkan kembali Raja Bali dengan Sanjewani Widya. Dan Raja Bali berkata, "Guru, aku bahkan tidak layak untuk meminta maaf, Guru. Kamu memperingatkanku berkali-kali untuk tidak berpartisipasi dalam proses memperoleh Amrita, tapi aku tidak mendengarkanmu dan sekarang para dewa bangga pada diri mereka sendiri. Mereka telah mendapatkan kekuatan mereka kembali dan yang lebih penting dari semua ini adalah mereka memiliki Amrita. Ibu, aku tidak bisa mewujudkan mimpimu. Aku juga kehilangan tahta surga. Dan dalam semua ini aku sangat bodoh dibandingkan dengan para dewa. Maafkan aku, Guru." Resi Sukracarya berkata, kekalahan dan usaha adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Jika seseorang memiliki kemauan untuk mencoba, maka tidak ada kekalahan yang terakhir baginya. Jika kamu mendengarkanku dengan hati-hati dan setuju dengan saranku, dengan penuh kemauan, keberanian, dan keyakinan, fokus pada tujuanmu tanpa terganggu, maka aku bisa membuat kalian mendapatkan kembali semuanya. Jadi apapun yang hilang darimu, semua itu dan banyak hal selain itu bisa menjadi milikmu. Raja Bali berkata, kesalahan yang aku buat tidak akan terulang, Guru. Aku akan mempertimbangkan semua saranmu sebagai perintah. Aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Aku akan mendapatkan rasa hormat untuk iblis. Di Waikunta, Garuda berkata, Prabu, Ibu, entah kenapa pikiranku dibanjiri emosi. Di satu sisi aku sangat senang tujuan kita tercapai, tapi di sisi lain aku kesal bahwa pekerjaan kita selesai. Ibu biasanya berkata bahwa sekali kamu setia kepada Prabu Sri Wisnu, maka kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku tidak pernah bisa memahami ini sebelumnya, tapi sekarang kebahagiaan yang kurasakan setelah tinggal di sini dan membantumu sepertinya mustahil untuk diakhiri. Di satu sisi aku merasa aku tidak boleh meninggalkan Tuhanku, tapi pikiranku juga mengatakan bahwa aku juga tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian, terutama saat dia merasa dikalahkan dan menjalani hidup ditindas oleh orang-orang di sekitarnya. Dewi Laksmi berkata, bukan hanya kamu yang dibanjiri emosi, tapi aku juga, Garuda. Aku tahu penting bagimu untuk kembali ke ibumu, tapi aku sama sekali tidak ingin membiarkanmu pergi dari sini. Kamu bertemu denganku sebagai sinar harapanku. Ketika aku khawatir dan menunggu suamiku, kamu tidak pernah ragu untuk membantuku. Kamu telah memainkan peran besar dalam memperoleh Amrita, Garuda. Sri Wisnu berkata, Dewi Laksmi benar, Garuda. Tapi memang benar tidak ada yang abadi dalam hidup. Hari ini Dewi Winata membutuhkanmu. Itu sebabnya kamu harus meninggalkan kami. Tapi kita akan segera bertemu lagi. Garuda memeluk Sesanaga dan Sesanaga berkata, sampaikan salamku kepada ibu. Garuda berkata, beri aku izin Prabu, ibu. Garuda kemudian pergi dari Waikunta untuk menemui ibunya. Garuda sampai di istana ular dan Winata merasakannya. Winata menyambut Garuda dan Garuda berkata, ibu, apa yang terjadi? Winata berkata, aku baru saja bertemu denganmu beberapa waktu lalu, tapi aku masih merasa seperti sudah lama tidak melihatmu. Garuda berkata, aku merasakan hal yang sama, ibu. Kedamaian berada di depanmu, tidak ada di tempat lain. Winata berkata, cukup, jangan mengarang cerita sekarang. Aku bisa melihatmu dan memberitahumu bahwa kamu di sini, tapi sebagian dari pikiranmu bersama Dewa Wisnu. Katakan padaku yang sebenarnya, kamu memikirkan semua yang ada di sana. Garuda berkata, bagaimana kamu bisa tahu semuanya, ibu? Winata berkata, bukan hanya aku. Semua ibu di dunia ini bisa mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Tiba-tiba Kadru dan semua putranya menemui Garuda dan berkata, kamu sudah kembali, Garuda. Garuda berkata, salam Ratu. Kadru berkata, di mana Amrita? Mengapa kamu datang dengan tangan kosong? Mengapa kamu tidak mendapatkan Amrita untukku? Para dewa telah berjanji bahwa jika Vasuki membantu dalam proses pengadukan, maka dia akan mendapatkan bagian dari Amrita. Jadi di mana Amritanya? Saat itu Dewi Laksmi terlihat sedih dan Sri Wisnu berkata, kamu mencoba membuat teratai mekar dan wajahmu sedih seperti bunga layu. Mengapa demikian, Dewi? Dewi Laksmi berkata, setelah melihat kesedihan di wajah anakku, bagaimana seorang ibu bisa bahagia, suami?